Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nasya Rizky Ramadhani dari kelompok 1 Ekonomi kelas 11 IPS 3. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Pendapatan Nasional. Anggota kami yaitu saya sendiri Nasya Rizky Ramadhani selaku moderator. Selanjutnya ada saudara Akhtar Wiguna, ada Arsyil Azim, Rifan, dan Malika. Langsung saja masuk ke materi pertama, yaitu penjelasan pendapatan nasional yang akan dijelaskan oleh saudara Arsyil. Kepadanya kami persilahkan. Pengertian pendapatan nasional. Pendapatan nasional sering disebut dengan output nasional atau pengeluaran nasional. Ada beragam pengertian pendapatan nasional. Pendapatan nasional secara sederhana dapat diartikan sebagai jumlah pendapatan masyarakat dalam periode tertentu. Biasanya periodenya itu 1 tahun. Pendapatan nasional juga dapat dimaknai sebagai jumlah pendapatan yang diperoleh negara dari kegiatan ekonomi dalam waktu 1 tahun. Jumlah ini termasuk pembayaran yang dilakukan untuk semua sumber daya, baik dalam bentuk upah, bunga, sewa, maupun keuntungan. Otoritas Jasa Keuangan atau yang disebut OJK mendefinisikan pendapatan nasional sebagai nilai seluruh barang dan jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pendapatan dalam menghasilkan barang dan jasa selama jangka waktu tertentu, biasanya 1 tahun atau disebut national income. Definisi pendapatan nasional menurut ahli. 1. Paul A. Samuelson. Pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh rumah tangga dalam suatu negara dari penyerahan faktor-faktor produksi selama periode tertentu, biasanya 1 tahun. 2. Sadono Sukimo. Pendapatan nasional merupakan nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai faktor produksi di suatu negara dalam jangka waktu tertentu, biasanya 1 tahun yang diukur dengan harga pasar. 3. Richard T. Floyen. Pendapatan nasional adalah total pendapatan yang dihasilkan oleh perekonomian dari produksi barang dan jasa dalam suatu periode waktu tertentu. Pendekatan perhitungan pendapatan nasional. 1. Pendekatan produksi output approach, menjumlahkan seluruh nilai barang dan jasa akhir yang diproduksi di suatu negara selama 1 tahun. 2. Pendekatan pendapatan income approach, menjumlahkan seluruh pendapatan yang diterima oleh pemilik faktor produksi seperti upah, sewa, bunga, dan keuntungan. 3. Pendekatan pengeluaran expenditure approach, menjumlahkan seluruh pengeluaran untuk membeli barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara selama setahun. Komponennya terdiri dari konsumsi rumah tangga, investasi, pengeluaran pemerintah, serta ekspor dikurangi impor. Produk domestik bruto atau dalam bahasa Inggris disebut gross domestic product adalah nilai pasar seluruh barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara pada periode waktu tertentu dan digunakan sebagai ukuran utama aktivitas ekonomi nasional. Tujuannya digunakan untuk mengukur perkembangan ekonomi, mengetahui struktur perekonomian, dan menjadi dasar perumusan kebijakan pemerintah. GDP merupakan indikator utama untuk mengukur kesehatan dan kinerja ekonomi suatu negara, di mana angka GDP yang tinggi menunjukkan produksi yang lebih besar dan ekonomi yang lebih kuat di suatu negara. Ini adalah rumus menghitung GDP. GDP itu sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah dalam kurung X dikurang M. C itu menunjukkan konsumsi rumah tangga, I itu investasi, G itu pengeluaran pemerintah, X itu adalah nilai ekspor, dan M adalah nilai impor. Nah, ini ada contoh soal. Di sebuah negara diketahui data ekonomi berikut. Konsumsi rumah tangganya 2.500 miliar, investasinya sebesar 700 miliar, pengeluaran pemerintahnya sebesar 1.200 miliar, ekspornya sekitar 400 miliar, impornya 300 miliar. Nah, hitunglah GDP tersebut. Untuk mengetahui ini, kita akan masukkan
data-data dari berikut ini. Yang pertama itu kan ditunjukkan C, oke. Di sini ada GDP sama dengan C. Nah, C-nya itu adalah 2.500. Ditambah I-nya itu adalah 700 miliar. Ditambah G. Nah, G-nya itu adalah 1.200. Dan ditambah, nah, dalam kurungnya yaitu ada X, nilai ekspor yaitu 400, dan nilai impor M yaitu 300. Nah, bagaimana caranya? Nah, yang pertama yang kita hitung itu adalah ininya dulu. 400 atau 300 kita hitung dulu. 400 dikurang 300 itu menghasilkan 100. Baru kita tambah. Nah, ini kita pindahkan lagi ke sini. 2.500 ditambah 700 ditambah 1.200 ditambah 100. 100 itu dari mana? 100 ini dari sini. Kita hitung 2,5 ditambah 7 tambah 1. Oke, selanjutnya ada produk nasional bruto atau PNB, atau dalam bahasa Inggrisnya Gross National Product atau GNP, adalah total nilai pasar semua barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara suatu negara dalam kurun waktu tertentu, biasanya 1 tahun, terlepas dari lokasi produksi. PNB itu berfokus pada siapa yang menghasilkan atau warga negara, dan bukan di mana barang atau jasa tersebut diproduksi, sehingga memasukkan pendapatan warga negara di luar negeri dan tidak memasukkan pendapatan asing di dalam negeri. Jadi GNP ini lebih penghitungannya adalah penghasilan yang dihasilkan oleh warga negara tersebut, yaitu baik besar atau tingginya dari pendapatan yang diterima oleh warga negara tersebut. Nah, ini adalah rumus menghitung PNB. PNB itu rumusnya sama dengan GDP, cuman di sini perbedaannya adalah di penambahan. Kalau di PNB itu adalah penambahannya itu pendapatan WNI luar negeri ditambah pendapatan dalam negeri. Juga perbedaannya mencolok di sini itu ada analisa seperti ini. C-nya itu mewakili konsumsi masyarakat dan G-nya itu adalah mewakili pengeluaran pemerintah. Jadi yang sama itu ya cuman I sama XM. Di sini penambahannya ini doang. Bedanya seperti itu. Nah, ini adalah contoh soal dari PNB. Di sini kita ketahui ada data ekonomi negara pada tahun tertentu sebagai berikut. Nah, konsumsi masyarakatnya adalah 1.200, investasinya ada 500, pengeluaran pemerintahnya adalah 700, ekspornya 300, impornya 200. Ini semua miliar ya. Pendapatan WNI luar negerinya ada 150 miliar dan dalam negerinya itu ada 100 miliar. Nah, berapakah PNB negara tersebut? Kita hitung yang pertama adalah ekspor. Ini kita hitung netonya XM berarti 300. Nah, ini udah 300 dikurang 200 itu sama dengan 100 miliar. Nah, kemudian kita hitung lagi yang ini. Pendapatan WNI luar negeri dikurang pendapatan dalam negeri. Ini dikurang ya. Ya, dikurang. Nah, ini dikurang yaitu jadi ya 150 dikurangi 100 sama dengan 50. Nah, ini kita coret. Nah, baru kita masukkan angka-angka yang sudah ada ini. Kita masukkan ke dalam rumus. Yang pertama C, berarti C-nya itu 1.200. Tambah 500 itu mewakili investasi, tambah 700 mewakili pengeluaran pemerintah, ditambah 100 ini. Nah, ditambah 50. Kita hitung semuanya, maka ini kita hitung semuanya, kita satukan, maka akan menemukan hasilnya 2.550 miliar. Nah, ini adalah hasil dari PNB-nya itu segini per tahun di suatu negara tersebut. Begitu. Nah, kemudian ada produk nasional neto atau PNN. Neto National Product dalam bahasa Inggrisnya adalah total nilai pasar barang dan jasa akhir yang diproduksi oleh warga negara suatu negara dalam kurun waktu tertentu, dikurangi dengan depresiasi atau penyusutan barang modal yang telah digunakan dalam proses produksi. Dengan kata lain,
PNN adalah produk nasional bruto atau PNB setelah dikurangi biaya pengganti modal yang terkikis atau nilai kotornya dari PNB. Nah, di sini adalah rumus menghitung PNN, ya. Produk neto nasional. PNN sama dengan PNB dikurangi depresiasi. Depresiasi itu adalah penyusutan modal. Jadi penyusutan modal suatu negara, ya, penyusutannya itu dihitung. Di sini ada contoh soal, yaitu suatu negara pada tahun tertentu sebagai berikut. Produk nasional brutonya atau dalam kurung PNB itu 24 miliar. Depresiasinya atau penyusutan modal itu sebesar 2.750 juta miliar. Hitunglah PNN negeri tersebut. Nah, di sini kita masukkanlah. Karena ini kan tinggal kurang ya. PNB-nya 24 miliar. Dikurangi. Nah, depresiasi tadi mana? 2.750 miliar. Kita kurangkan semuanya, maka akan menghasilkan 21.250 miliar atau 21.250.000 juta rupiah. Seperti itu. D. Pendapatan neto PN atau Net National Income NNI adalah total pendapatan yang diterima masyarakat sebagai pemilik faktor produksi dihitung dari produk nasional neto NNP dengan mengurangi pajak tidak langsung dan menambahkan subsidi. NNI memberikan gambar yang lebih akurat tentang kesejahteraan ekonomi suatu negara karena memperhitungkan depresiasi atau penyusutan dan pajak tidak langsung, sehingga mencerminkan pendapatan yang benar-benar dapat dinikmati masyarakat. Jadi di sini ada contoh soal, yaitu sebuah negara memiliki data perekonomian sebagai berikut. Produk nasional neto NNP itu sebesar 250 juta, pajak tidak langsungnya itu 15 juta, subsidinya itu 5M. Berapakah pendapatan nasional neto NNI negara tersebut? Kita jawab. Untuk menghitung NNI, kita gunakan rumus berikut. NNI sama dengan NNP dikurang pajak tidak langsung ditambah subsidi. Jumlahkan pajak tidak langsung dan subsidinya. 15 juta itu kan pajak tidak langsung, kita tambahkan dengan 5M yaitu subsidinya, sama dengan jadinya 20M. Terus kita kurangkan dari NNP, itu sebesar 20M itu NNP-nya salah. Terus kita kurangin. Jadi tadi kan kita kurangkan dari NNP yaitu 20M NNP. Terus dikurang 20 juta sama dengan itu kan hasilnya 230M. Jadi pendapatan nasional neto atau NNI negara tersebut adalah 230M. Jadi ini jawabannya. Personal income. Personal income adalah sumber penghasilan yang didapatkan setiap individu setelah dikurangi iuran wajib seperti jaminan sosial, asuransi, dan lain sebagainya. Setiap orang memiliki personal income dengan nilai yang berbeda-beda sesuai dengan jenis pekerjaan lama bekerja,
UMR, dan kebijakan dalam perusahaan. Yang E itu ada contoh soal. Di suatu negara pada tahun 2024, produk nasional neto PN adalah 1.000 triliun, laba ditahan perusahaan sebesar 100 triliun, pajak perseroan 50 triliun, iuran asuransi 20 triliun, dan iuran jaminan sosial itu 30 triliun. Pemerintah juga memberikan transfer payment sebesar 70 triliun. Berapakah pendapatan perorangan atau PI negara tersebut? Mari kita jawab. Ini dijabarin dulu semuanya. Lalu menggunakan rumus pendapatan. Gunakan rumus pendapatan perorangan atau PI. PI sama dengan PN dikurang laba ditahan ditambah pajak perseroan ditambah iuran asuransi ditambah iuran jaminan sosial ditambah sama transfer payment. Masukkan data ke dalam rumusnya. Nah, ini kan udah dimasukin datanya. Lalu dijumlahin, lanjutkan penghitungan. 800 triliun ditambah 70 triliun sama dengan 870 triliun. Jadi kesimpulannya, pendapatan perorangan PI negara tersebut pada tahun 2024 sebesar 870 triliun. Gitu. F. Pendapatan yang siap dibelanjakan atau disposable income atau DI adalah pendapatan total seseorang atau rumah tangga setelah dikurangi pajak langsung. Uang ini adalah uang yang tersedia dan siap untuk digunakan untuk pengeluaran sehari-hari, tabungan, investasi, atau tujuan keuangan lainnya sesuai keinginan. Ini ada contoh soal, yaitu Pak Budi pendapatan pribadi atau PI sebesar 8 juta per bulannya. Dalam bulan yang sama, ia wajib membayar pajak penghasilan PPh sebesar 1 juta dan iuran BPJS Kesehatan sebesar 150.000. Berapakah disposable income atau DI Pak Budi? Mari kita jawab. Diketahui pendapatan pribadi atau PI itu sebesar 8 juta. Sini pajaknya pajak langsung atau PPh itu sebesar 1 juta. Terus pengeluaran lain atau iuran BPJS itu sebesar 150.000. Terus kita masukin dulu rumusnya. Disposable income atau DI. Terus di sini pendapatan pribadi atau PI dikurang pajak langsung dikurang sama pengurangan lain. Di sini jawabannya. DI itu akan 8 juta dikurang sama 1 juta. Terus dikurang lagi sama iuran BPJS itu 150.000. Jadi disposable income Pak Budi itu disposable
income Pak Budi adalah sebesar Rp6.850.000 per bulan. Jadi ini hasilnya. Jadi tadi dari hasil pengurangan semuanya ini itu hasilnya jadi segini per bulannya. Pendapatan nasional dapat terjadi tinggi atau rendah. Tinggi rendahnya pendapatan nasional ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu kualitas sumber daya manusia, keadaan sumber daya alam, ketersediaan modal, stabilitas dan kebijakan yang tepat, serta kesejahteraan masyarakat. Manfaat pendapatan nasional bagi negara. Yang pertama yaitu mengetahui tingkat kemakmuran. Yang kedua, mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Yang ketiga, mengetahui dan menelaah struktur perekonomian nasional. Yang keempat, landasan perumusan kebijakan pemerintah. Yang kelima, pedoman pelaksanaan pembangunan. Dan yang terakhir, mengetahui perbandingan kemajuan perekonomian antar negara. Nah, itulah penjelasan materi dari kelompok 1 ekonomi. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.